Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sudan, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita kembali ke pelajaran TIK. Di pelajaran ketiga ini, Mister akan jelaskan tentang kode rahasia. Yang sebelumnya kita bahas tentang layanan di internet ya. Yang kemarin, sekarang Mister akan membahas kode rahasia dan juga bahasa pemrograman atau hubungan bilangan biner. Nah, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Sudan, pentingnya kode rahasia yang kita gunakan ketika kita menggunakan internet ya. Entah itu kita membuat akun sosial media dan lain sebagainya. Contohnya itu pasti ada kode rahasia atau sandi yang kita sering dengar ya. Pasti ada password atau sandi. Nah, untuk menghindari penyalahgunaan data layanan di internet, maka kita harus membuat kode rahasia. Nah, kode rahasia yang digunakan udah sangat banyak. Di antaranya kita mengirim pesan yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu. Contohnya di WhatsApp kita mengirim pesan ke teman kita, nah itu tanpa diketahui oleh orang lain seperti itu. Itu menggunakan kode rahasia. Atau kita membuka email itu pakai password ataupun kode yang membuat kita aman untuk berkomunikasi melalui online. Nah, cara membuat kode rahasia ya. Salah satu ilmu yang mempelajari pembuatan kode rahasia diantaranya kriptografi. Nah, kriptografi adalah ilmu enskripsi. Apa sih enskripsi itu? Enskripsi adalah aktivitas untuk menulis pesan rahasia. Jadi, enskripsi biasa digunakan dalam sistem keamanan komputer yang digunakan untuk mengamankan data. Nah, ini kode-kode rahasia biasanya digunakan untuk mengamankan data-data di komputer maupun data-data di aplikasi dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Nah, aktivitas menulis pesan rahasia itu disebut dengan enskripsi ya. Perlu diingat, enskripsi. Nah, kebalikan dari enskripsi adalah deskripsi. Deskripsi ini digunakan untuk membaca pesan yang telah dienskripsi. Misalnya nih, Mister contohkan. Mister menulis pesan, tapi Mister kasih kode rahasianya agar yang membacanya juga dapat memasukkan kode rahasia yang Mister kasih, dan dia juga bisa membaca pesan yang Mister kirimkan. Jadi pesan Mister kunci dan itu sama dengan membuat sandi ya, seperti itu. Nah, salah satu membuat kode rahasia yaitu dengan bermain roda berputar ya, yang ada di buku. Mungkin kalian bisa praktekkan cara membuat kode rahasia dengan roda berputar. Mister jelaskan ya. Jadi ada dua buah bola ya. Yang pertama ini roda kata asal, yang kedua itu roda kode sandinya. Misalnya hello ya, maka sandi atau kode rahasianya apa? Hello, misalnya H ya, kita roda asalnya misalnya H, kita cari huruf H ya. Nah, ini H ini berarti kode rahasianya 7 ya. E misalnya E itu I misalnya ya. L 8 dan O misalnya X. Nah, itu kode rahasianya 7i8x. Jadi kode rahasia untuk hello 7i8x. Nah, ini bisa kalian gunakan roda berputar ini untuk bermain cara membuat kode rahasia. Oke, selanjutnya Mister akan jelaskan tentang hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Bilangan biner ini adalah sistem bilangan 2 digit ya. Kalian harus ingat bilangan biner itu 2 digitnya itu angka 1 dan angka 0 ya. Nah, di komputer perangkat digital karena komputer memproses bilangan biner ya. Jadi bahasa komputer itu ya, salah satu pertamanya di generasi pertama komputer itu menggunakan
bilangan biner, yaitu bilangan 1 dan 0 bahasanya. Nah, bagaimana bilangan biner bekerja? Misalnya, manusia memiliki bahasa untuk berkomunikasi, ya, menggunakan huruf, angka, ataupun simbol untuk menuliskan pesan. Tapi di mesin, ya, bahasa mesin ini menggunakan bilangan biner 0 dan 1, ya. Nah, bagaimana manusia dapat berkomunikasi dengan bahasa mesin? Nah, maka perlu ada bahasa yang dipahami oleh manusia, ya, untuk menerjemahkan bahasa mesin, yakni bahasa pemrograman. Proses menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa mesin disebut programming, ya. Perlu kalian ingat. Jadi ada bahasa mesin yaitu menggunakan bilangan biner. Ada juga manusia dapat berkomunikasi dengan mesin dengan bantuan bahasa pemrograman. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Bahasa pemrograman yang dimengerti oleh manusia diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, prosesnya itu program komputer, ya. Ada banyak bahasa pemrograman, contohnya HTML, JavaScript, PHP. Ini merupakan contoh bahasa pemrograman. Kalian mau lihat contoh bahasa pemrograman seperti ini. Nah, ini bahasa pemrograman di komputer. Manfaatnya apa, Mister? Kita belajar pemrograman. Salah satunya kita dapat membuat aplikasi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, bahasa pemrograman ini banyak digunakan untuk membuat aplikasi. Banyak yang kita temukan aplikasi untuk belanja, aplikasi untuk transportasi, baik Gojek, GoPay, dan lain sebagainya, itu menggunakan bahasa pemrograman. Ya, ada toko online, ada permainan edukasi, dan juga robot itu menggunakan bahasa pemrograman, yang artinya kita menerjemahkan bahasa pemrograman ini ke dalam bahasa mesin, ya, programming. Kalau misalnya orang yang membuat aplikasinya itu disebut programmer, ya. Seperti itu pertemuan kita pada kali ini. Semoga semua bisa memahami dan bisa diberi kemudahan. Jangan lupa dibaca ulang bukunya untuk pelajaran ketiga. Mungkin ini yang bisa Mister sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.